Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Nur Aini Muhtar dengan nomor NIM 2186840 dari Prodi PGSD Pangalengan, STKIP Purwakarta. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi nilai mata kuliah IPA dengan dosen pengampu Bapak Imam Ma'arif Syah MPD yang saya hormati. Namun, bagi kalian yang mungkin sedang bingung untuk mencari materi tentang sistem tata surya, kalian jangan khawatir, kalian bisa melihat video ini ya. Dan jangan lupa untuk menjaga kebersihan, yaitu 3M. Yang pertama, mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir. Yang kedua, memakai masker. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak atau hindari kerumunan ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem tata surya, di mana ada 3 submateri yang akan saya bahas pada kali ini. Yang pertama itu ada benda-benda langit, yang kedua pergerakan benda-benda langit, dan yang ketiga ada hipetosis, pembentukan tata surya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke materi yang pertama, yaitu benda-benda langit. Nah, apakah kalian semua ini tahu gak sih apa aja benda-benda langit? Ya, kamu benar sekali. Benda-benda langit itu seperti matahari, satelit, planet, komet, asteroid, dan meteorit. Teman-teman, salah satu benda langit tadi contohnya adalah planet yang dimana kita tempati sekarang itu adalah planet bumi. Selain planet bumi, masih ada planet lainnya seperti Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ada juga nih benda langit lainnya, di mana benda ini tuh mengelilingi planet-planet yang disebut satelit. Contohnya yaitu bumi yang memiliki bulan sebagai satelitnya. Nah, semua benda-benda langit ini bergerak secara teratur, mengelilingi sebuah bintang yang dinamai dengan matahari. Nah, kenapa sih semua bisa mengelilingi matahari? Karena matahari itu memiliki massa yang besar dibandingkan dengan benda langit lainnya, sehingga matahari ini memiliki gaya gravitasi yang sangat besar. Akibatnya, benda-benda langit mengelilingi matahari. Semua benda langit ini bergerak secara teratur mengikuti pola dan mengelilingi sebuah bintang. Hal ini yang disebut dengan tata surya. Nah, teman-teman, jadi dapat kita simpulkan bahwasannya tata surya adalah benda-benda langit yang terdiri dari matahari sebagai pusat tata surya, planet, dan benda lainnya seperti meteorit, asteroid, komet, dan satelit. Nah, kenapa matahari disebut sebagai pusat tata surya? Karena matahari ini posisinya ada di tengah-tengah, benda-benda lainnya ada di tengah-tengah tata surya. Jadi begitu teman-teman penjelasannya. Baik, kita akan bahas satu-satu tentang benda-benda langit. Yang pertama di sini ada matahari. Kalian bisa langsung lihat aja fotonya di atas saya. Nah, matahari ini adalah bintang yang tidak berbeda dengan bintang lainnya di malam hari. Massa matahari adalah 1,99 kali 1030 kg, lebih dari 99% massa tata surya, dan kira-kira 330.000 kali massa bumi. Nah, matahari ini pun memiliki temperatur di permukaan 60.000 Celcius. Tingkat kecemerlangannya adalah 26,8 dan berotasi dengan kecepatan berbeda di bagian kutub selama 30 hari dan bagian ekuator selama 27 hari. Selanjutnya, yang kedua di sini ada satelit. Apa sih yang dimaksud dengan satelit? Nah, teman-teman, satelit itu adalah benda langit yang mengorbit planet dan mengiring planet di dalam mengorbit matahari. Seperti yang kita ketahui tadi, bulan itu adalah satelit alam. Namun ada juga satelit buatan. Nah, satelit buatan ini adalah digunakan untuk berkomunikasi. Lalu, yang ketiga ada planet. Di sini yang pertama adalah planet Merkurius. Merkurius itu adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Ia memiliki diameter 40%. Planet ini tidak memiliki atmosfer cahaya, jadi tidak dapat diserahkan sehingga menyebabkan langit gelap seperti angkasa. Dan temperaturnya itu sangat panas dan mampu melelehkan panci logam. Jadi buat kita manusia itu tidak dapat hidup di Merkurius ya. Itu sangat tidak cocok bagi kita sebagai manusia. Baik teman-teman, yang kedua, ini ada
planet Venus. Planet Venus ini adalah planet terdekat kedua dari matahari setelah planet yang barusan, yaitu planet Merkurius. Planet ini memiliki radius 6052 km dan mengelilingi matahari dalam waktu 224,7 hari. Venus ini terdiri dari 97% karbon dioksida dan 3% nitrogen, sehingga hampir tidak mungkin terdapat kehidupan, sama seperti yang tadi, yaitu planet Merkurius. Itu sangat tidak cocok juga bagi kita sebagai manusia. Lalu yang ketiga ada planet Bumi. Planet Bumi ini adalah planet ketiga dari 9 planet dalam tata surya dan diperkirakan usianya itu mencapai 4, miliaran tahun. Bumi ini mempunyai lapisan udara dan medan magnet yang disebut dengan magnetosfer dan melindungi permukaan bumi dari angin matahari, sinar ultraungu, dan radiasi dari luar angkasa. Lapisan udara ini menyelimuti bumi, sehingga ketinggian sekitar 700 km. Lapisan udara ini dibagi menjadi troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Lalu yang keempat, ini ada planet Mars. Nah, jarak dengan matahari ini kurang lebih 228 juta kilometer. Garis tengahnya itu ada 6.800 km dan rotasi dari planet Mars ini adalah 24 jam 36 menit. Revolusinya 1,88 tahun atau 23 bulan. Pada planet ini ada pergantian musim seperti di bumi loh, dan pada bagian kutub tertutup es. Atmosfer Mars ini sangat tipis. Mars ini tampak seperti bintang yang berwarna merah, memiliki satelit Phobos dan Deimos. Nah, jadi karakteristik Mars yang paling menonjol itu adalah berwarna merah ya, teman-teman. Baik, sekarang kita akan membahas tentang planet yang kelima. Planet kelima ini bernama Jupiter. Jupiter ini adalah planet terdekat kelima dari matahari setelah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Jarak rata-rata antara Jupiter dan matahari adalah 778,3 juta kilometer. Jupiter ini adalah planet terbesar dengan diameter 14.980 km dan memiliki massa 318 kali massa bumi. Periode rotasi planet ini adalah 9,8 jam, sedangkan periode revolusinya itu adalah 11,86 tahun. Di permukaan planet ini juga terdapat bintik hitam merah raksasa. Atmosfer Jupiter ini juga mengandung hidrogen, helium, metana, dan amonia. Sekarang kita masuk ke planet yang keenam, yaitu planet Saturnus. Nah, teman-teman, planet ini ternyata terkenal sebagai planet yang mempunyai cincin. Jarak dari Saturnus ke matahari itu jauh. Kenapa? Karena itulah Saturnus tampak tidak cerah dari bumi. Saturnus juga berevolusi dalam waktu 29,46 tahun. Dan setiap 378 hari, Bumi, Saturnus, dan Matahari akan berada dalam satu garis lurus. Nah, Saturnus juga berotasi dalam waktu yang singkat, yaitu hanya 10 jam 14 menit. Baik, yang ketujuh ada planet Uranus. Karakteristik dari Uranus yaitu pertama, planet terdekat ketujuh dari matahari setelah Saturnus, memiliki jarak dengan matahari itu sebesar 2.875 juta kilometer, memiliki diameter mencapai 51.118 km, dan memiliki massa 14,54 massa bumi, dan periode planet Uranus ini 17,25 jam, periode evolusinya 84 tahun. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya planet Uranus ini memiliki 8 satelit alami. Salah satunya yaitu Ariel, Umbriel, Miranda, Titania, dan Oberon. Baik, kita masuk ke planet yang terakhir, planet ke-8, yaitu planet Neptunus. Nah, Neptunus ini merupakan planet terjauh ke-8 jika ditinjau dari matahari. Planet ini juga memiliki jarak rata-rata dengan matahari sebesar 4.450 juta kilometer, memiliki diameter yang mencapai 49.530 km, dan memiliki massa 17,2 massa bumi. Nah, teman-teman, periode rotasi planet ini adalah 164,8 tahun, komposisinya itu
terdiri dari besi dan unsur berat lainnya. Nah, ternyata planet Neptunus ini memiliki 8 buah satelit. Salah satunya ialah Triton, Proteus, Nereid, dan Larissa. Baik teman-teman, sejauh ini kita sudah membahas 3 benda-benda langit, yaitu yang pertama tadi matahari, satelit, dan planet. Sekarang masuk ke benda-benda langit yang keempat, itu ada komet. Apa sih yang dimaksud dengan komet? Teman-teman, komet ini adalah benda angkasa yang mirip asteroid, tetapi hampir seluruhnya terbentuk dari gas, karbon dioksida, metana, air, dan debu yang membeku. Komet ini memiliki orbit atau lintasan yang berbentuk elips lebih lonjong dan panjang daripada orbit planet. Selanjutnya ada asteroid. Apa itu asteroid? Asteroid adalah benda langit kecil dan padat terdapat dalam sistem tata surya kita. Ini adalah contoh dari jenis planet kecil, planetoida, namun juga lebih kecil daripada sebuah planet. Asteroid ini berada dalam sebuah sabuk antara Mars dan Jupiter yang disebut sebagai sabuk asteroid. Dan yang terakhir benda-benda langit itu ada meteorit. Apa itu meteorit? Meteorit adalah batu-batu angkasa yang berukuran kecil-kecil yang melayang bebas di angkasa dan bergerak cepat. Lintasan meteorit ini tidak beraturan dan mengorbitkan kepada matahari. Oke, teman-teman, di sini ada foto dari seseorang yang sedang ada di angkasa dan ternyata beliau ini bernama Neil Armstrong. Siapa dia? Dia itu adalah orang yang pertama kali menjejakkan kakinya di permukaan bulan. Beliau itu merupakan komandan misi pesawat antariksa Apollo 11. Nah, beliau itu mendarat di bulan itu pada tanggal 20 Juli 1969. Saat itu, ia melaporkan peristiwa bersejarah melalui siaran langsung di radio. Baik, teman-teman, sekarang kita masuk ke submateri yang kedua, yaitu pergerakan benda-benda langit. Kenapa ya bumi yang mengelilingi matahari, tetapi bukan matahari yang mengelilingi bumi? Nah, seperti penjelasan tadi, itu dikatakan bahwasannya matahari memiliki massa yang sangat besar di antara benda-benda yang lainnya, sehingga planet-planet tersebut mengelilingi matahari. Nah, teman-teman, ternyata hal ini tuh diteliti oleh Sir Isaac Newton dalam hukum gravitasi Newton yang berbunyi, benda di alam semesta saling tarik-menarik dengan gaya yang berbanding lurus, dengan massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara mereka. Atau bisa disimbolkan dengan F sebanding dengan M dan F sebanding dengan 1/R kuadrat. Ketika F sebanding dengan M, itu artinya adalah ketika massa semakin bertambah, maka gaya gravitasi bumi itu akan semakin besar. Itulah yang dikatakan dengan sebanding atau berbanding lurus. Lalu, jika F berbanding terbalik atau 1/R kuadrat, artinya adalah ketika jarak antara planet semakin besar, maka gaya gravitasi akan semakin kecil. Baik teman-teman, kita masuk ke submateri yang ketiga, yaitu tentang hipotesis pembentukan tata surya. Ternyata hipotesis pembentukan tata surya ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu hipotesis nebula, yang kedua yaitu hipotesis planetesimal, yang ketiga ada hipotesis pasang surut, yang keempat ada hipotesis bintang kembar, dan yang kelima atau yang terakhir itu ada hipotesis protoplanet. Hipotesis nebula. Nah, hipotesis ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan, teolog, dan filsuf dari Swedia yang bernama Emanuel Swedenborg. Tetapi, hipotesis ini disempurnakan lagi oleh filsuf kebangsaan Jerman, yaitu Immanuel Kant. Hipotesis nebula ini terkenal dengan hipotesis kabut, bahwasannya alam semesta ini berasal dari kabut, teman-teman. Loh, kok bisa ya? Jadi begini, kabut yang ada berupa gas dan berbentuk awan-awan raksasa. Nah, nebula ini tersebar di luar angkasa seperti pada gambar yang ke-1. Menurut hipotesis nebula,
awan-awan raksasa berputar dan berpilin dengan kuat, yang menyebabkan terjadinya pemadatan pada pusat lingkaran, dan terbentuklah matahari. Nah, ternyata pada waktu yang bersamaan, terbentuklah planet-planet lainnya. Nah, planet tersebut bergerak mengelilingi matahari hingga gerakannya teratur hingga saat ini. Hipotesis planetesimal. Hipotesis ini dikemukakan oleh Forrest Ray Moulton dan Thomas C. Chamberlain. Jadi begini teman-teman, matahari sudah ada nih dari dulu sebagai salah satu bintang di alam semesta. Lalu, ada sebuah bintang yang melintasi ruang angkasa dengan cepat dan melewati matahari tersebut. Ingat ya teman-teman, setiap bintang itu memiliki gaya tarik atau gaya gravitasinya masing-masing. Akibatnya, sebagian material yang ada di matahari tertarik oleh bintang yang lewat itu. Begitu bintangnya udah pergi jauh, masa matahari kemudian kembali ke permukaan matahari. Namun, sebagian material matahari terhambur keluar angkasa, kemudian mengumpul, menyatu, dan mengeras membentuk planet-planet. Hipotesis pasang surut. Sebenarnya, hipotesis ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang bernama James Jeans dan Harold Jeffreys. Jadi, awalnya nih, matahari memang sudah ada dari dulu. Lalu, lewatlah satu bintang besar yang mengorbit matahari. Nah, hipotesis ini mirip dengan hipotesis planetesimal. Lalu, apa sih perbedaannya? Nah, perlu kalian semua ketahui perbedaan dari hipotesis planetesimal dan hipotesis pasang surut. Yang pertama, hipotesis planetesimal. Nah, dalam hipotesis ini gaya tarik bintang menarik partikel di matahari. Namun, jika dalam hipotesis pasang surut, gaya tarik bintang itu membawa gelombang pasang gas-gas panas matahari. Gas-gas matahari yang tertarik akan membentuk seperti cerutu panjang atau filamen, yang besar di bagian tengah, yang tajam di bagian ujung, dan sebagian gas matahari akan kembali ke permukaan matahari. Setelah bintangnya pergi, cerutu tersebut berputar mengelilingi matahari. Lama-kelamaan, cerutu tersebut mendingin dan membentuk bulatan menjadi planet. Lalu, kenapa namanya pasang surut ya, teman-teman? Nah, ternyata peristiwa saat gas tertarik ke bintang itu mirip seperti peristiwa pasang. Dan saat gelombang panas lepas dan sebagian kembali masuk ke matahari, mirip seperti peristiwa surut. Jadi itulah sebabnya disebut hipotesis pasang surut. Hipotesis bintang kembar. Hipotesis ini dikemukakan oleh astronom asal Inggris yang bernama Raymond Arthur Litton pada tahun 1938. Menurut beliau, tata surya dari dulu itu mempunyai dua bintang besar, dua bintang raksasa. Nah, makanya disebut dengan hipotesis bintang kembar. Jadi begini awal mula ceritanya. Waktu kondisi angkasa lagi baik-baik saja, muncullah bintang, yaitu bintang yang ketiga, lalu menabrak salah satu bintang dan hancur berantakan. Nah, teman-teman, pecahannya itu mengambang di angkasa, perlahan-lahan mendekati bintang yang masih utuh. Pecahan ini lama-lama jadi planet, teman-teman. Dan bintang yang masih utuh tadi itu menjadi matahari. Hipotesis protoplanet. Hipotesis ini dikemukakan oleh Carl von Weizsäcker dan disempurnakan oleh Gerhard Victor Kuiper pada tahun 1950. Menurut hipotesis ini, tata surya terbentuk dari gumpalan awan dan debu yang sangat banyak. Awan dan debu yang menggumpal akan mengalami memakatan dan menarik partikel-partikel debu lainnya, membentuk gumpalan bulat. Pada proses pemapatan ini, partikel debu tertarik ke bagian awan, membentuk bola, dan lama-kelamaan menjadi cakram. Nah, teman-teman, partikel-partikel yang di tengah cakram itu saling menekan, lalu menimbulkan panas dan berpijar. Bagian tengah jadi matahari, dan bagian luarnya berputar sangat cepat, kemudian terpecah dan menjadi kecil, sehingga menjadi planet-planet. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi tata surya ini. Terlebih, semoga materi ini, video pembelajaran ini
bermanfaat bagi adik-adik sekalian yang mungkin sedang mencari materi tentang tata surya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada apa-apa kalian tinggal chatting saya melalui Facebook yaitu Rizka N. Muhtar dan Rizka Nuraini Muhtar, atau Instagram @rnmuhtar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.